Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudain Jamil dengan NPM 2401 6012 1090. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proyek ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer dengan tema perancangan infrastruktur jaringan terintegrasi pada rumah sakit pintar atau smart hospital. Dan alasan saya mengambil tema ini karena dalam sistem rumah sakit itu jaringan komputer sangatlah dibutuhkan secara real time dan juga 24 jam non-stop untuk saling bertukar atau menyantumkan data-data pasien ataupun gejala-gejala tertentu yang memang sangat-sangat membutuhkan jaringan komputer yang saling terhubung. Dan juga topologi yang saya gunakan itu adalah topologi ring atau topologi cincin, yang dimana salah satu kelebihan topologi ini adalah sangat sedikit kemungkinan atau bahkan tidak akan terjadi sama sekali dengan adanya tertabrakan suatu data ketika saling terhubung atau saling terkoneksi. Dan itulah yang menjadi salah satu alasan saya mengambil topologi ring. Dan juga pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan menjadi beberapa sesi atau beberapa bagian. Yang pertama yaitu pengenalan komponen yang saya gunakan. Yang kedua yaitu terkait IP address. Yang ketiga yaitu pengujian ping pada suatu komputer ke komputer lainnya yang sudah saling terhubung. Selanjutnya yang keempat yaitu web browser. Dan yang terakhir yaitu proxy browser. Yang pertama terkait pengenalan komponen, yang dimana saya menggunakan satu server pusat dan juga menggunakan dua switch dari setiap gedung, dan masing-masing gedung itu memiliki 25 PC, yang dimana dalam kali ini saya menggunakan 100 PC, yang dimana saya membaginya menjadi 4 gedung, masing-masing gedung yaitu 25, dan satu gedung itu mendapatkan 2 switch. Kenapa 2 switch? Karena dalam satu switch itu cuman ada 25 port, sedangkan yang dibutuhkan pada saat ini adalah lebih dari 25 port. Terus komponen yang keempat yaitu komponen router, yang dimana saya juga menggunakan 4 router untuk masing-masing setiap gedung yang saling terhubung atau saling terkoneksi antara satu sama lain. Selanjutnya terkait IP address, dan bisa kita lihat di salah satu contoh PC di gedung administrasi pusat data, misalnya gedung 1 nomor 18. Dan bisa kita lihat di IP address-nya ini kan sebelumnya DHCP atau dinamis, saya ubah ke statik dan saya ubah lagi ke DHCP atau dinamis. Dan ini tuh akan muncul IP-nya secara otomatis yang sudah disetting dari server sebelumnya, dan juga di sini tertulis DHCP request successful. Dan saya akan mencoba satu kali lagi di PC yang lain, misalnya di PC gedung darurat nomor 24. Dan saya akan ubah ke statik dan ubah lagi ke DHCP atau dinamis. Dan ini juga muncul secara otomatis sama seperti halnya di PC yang sebelumnya, dan tertera juga tulisan atau informasi DHCP request successful. Untuk selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji ping. Apakah komputer satu sama lain sudah bisa ping atau sudah saling terhubung. Dan sebagai contoh saya akan mengambil atau saya akan melakukan ping dari ruang administrasi data pusat ke ruang darurat. Kita lihat dulu IP yang PC yang di ruang darurat yaitu 192.168.93.102. Dan kita akan coba di PC yang ada di gedung 1 nomor 13. Ping 192.168.93.103. Dan bisa kita lihat di barisan pertama itu akan muncul request timeout karena sebelumnya belum pernah melakukan ping sama sekali. Dan ketika kita mencoba lagi yang kedua kalinya atau yang seterusnya,
192 168 90 103. Dan RTO nya atau request mode-nya hilang karena sebelumnya sudah melakukan ping terlebih dahulu. Dan kita akan coba satu kali lagi, misalnya dari PC ruang darurat nomor 3 akan melakukan ping ke PC ruang penunjang, misalnya ke PC nomor 1 dengan IP 192 168 92 102. Kita akan coba ping dari sini. Ping 192 168 92 102. Dan bisa kita lihat sama seperti halnya yang tadi, yang dimana pada barisan awal itu sudah pasti request timeout atau RTO karena sebelumnya belum pernah melakukan ping. Dan akan coba satu kali lagi. Dan untuk RTO nya atau request timeout-nya sudah hilang, yang berarti dari komputer yang ada di ruang darurat sudah bisa ping ke komputer yang ada di ruang farmasi atau ruang penunjang, atau begitupun sebaliknya. Untuk tahap selanjutnya yaitu terkait web browser, yang dimana untuk web browser sudah saya setting di bagian server dengan domain www.mudayan.com dengan DNS 192.168.90.10, yang dimana seharusnya domain yang barusan atau DNS yang barusan itu sudah bisa mengakses dan bisa memunculkan web yang sudah disetting sebelumnya. Misalnya saya kasih contoh untuk mencoba web browser pada PC di gedung 4 nomor 18. Dan untuk di tahap ini mungkin memerlukan waktu yang sangat lama untuk melakukan loadingnya. Kita akan tuliskan domain yang ada di server tadi, www.mudayan.com. Dari sini sudah kita bisa lihat bahwa dari PC di gedung 4 atau di gedung darurat nomor 18 itu sudah bisa mengakses web browser yang sudah disetting di server, yang dimana kurang lebih di dalam webnya itu seperti ini, dengan menuliskan domain yang sudah disetting sebelumnya di server. Dan kita akan coba satu kali lagi, misalnya di PC gedung utama atau gedung server. Kita akan mengetikkannya dengan IP DNS-nya untuk percobaan yang kedua kali. Dan kita akan mengetikkan IP DNS server 192.168.90.10. Dan untuk kita bisa lihat juga, baik menggunakan IP DNS maupun dengan domainnya sudah bisa mengakses web yang sudah disetting di server atau dibuat sebelumnya. Terakhir yaitu terkait tentang proxy browser, yang dimana yang sudah saya warnai dengan warna merah ini adalah PC-PC yang tidak bisa mengakses ke server, baik ke server maupun ke PC-PC yang lainnya, karena sudah saya blokir dari routernya. Kita akan coba untuk melakukan ping ke server. Ping 192.168.90.10.
Dan kita bisa lihat hasilnya tuh yang muncul yaitu destination host uncredible, yang dimana ini tuh sudah bisa dipastikan bahwa tidak ada akses sama sekali dari gedung ini ke server. Kita juga bisa mencobanya untuk mengakses web browsernya dengan memasukkan IP DNS-nya. Baik IP DNS maupun dengan domainnya itu hasilnya akan tetap sama, karena sebelumnya sudah diblokir akses untuk menuju ke servernya. Satu 192.168.90.10. Dan kita bisa lihat hasilnya yaitu request timeout, yang dimana ini sudah bisa dipastikan bahwa tidak ada akses dari gedung ini atau gedung ruang poliklinik ke server. Berbeda dengan PC-PC yang sebelumnya ketika mengetikkan domain atau IP DNS itu harusnya muncul web, karena itu memiliki akses, sedangkan yang di sini tidak memiliki akses, makanya yang hasilnya tuh request timeout. Dan sekian pemaparan project dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dari segi tata cara bahasa maupun dalam penyampaian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.